Om Swastiastu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Inyoman Tike, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah agama Hindu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Emilian Taryani dengan NIM 2217051210 dari Rombel 26 Agama Hindu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal UAS beserta jawabannya. Baik, langsung saya ke pembahasan soal pertama, yaitu soal nomor 1. Bagaimanakah pendapat Anda tentang pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Adakah keduanya saling berkaitan? Menurut saya, yoga dan pembuatan banten adalah dua hal yang berbeda, tetapi dalam beberapa konteks budaya tertentu, keduanya dapat terkait secara spiritual atau fisiologis. Berikut merupakan penjelasan mengenai hal tersebut. Yoga adalah sebuah praktik fisik, mental, dan spiritual yang berasal dari India kuno. Praktik yoga melibatkan serangkaian gerakan tubuh, pernapasan, meditasi, dan pemusatan pikiran untuk mencapai keseimbangan dan harmoni antara tubuh dan pikiran. Tujuan utama yoga adalah mengembangkan kesadaran diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan mencapai pembebasan spiritual. Di sisi lain, banten adalah tradisi keagamaan dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam agama Hindu dan Buddha. Banten adalah persembahan berupa berbagai macam bahan atau barang yang diberikan kepada dewa atau roh-roh sebagai ungkapan rasa syukur, penghormatan, dan permohonan. Banten seringkali terdiri dari bahan-bahan seperti beras, buah-buahan, bunga, dan dupa, serta ditempatkan di altar atau tempat suci. Meskipun yoga dan pembuatan banten berbeda dalam bentuk dan tujuan, ada beberapa titik persamaan di mana keduanya dapat terkait. Beberapa praktisi yoga, terutama mereka yang tertarik pada aspek spiritual yoga, mungkin menggunakan pembuatan banten sebagai bagian dari ritual atau praktik mereka. Pembuatan banten dapat menjadi bentuk persembahan atau meditasi yang dilakukan sebelum atau setelah sesi yoga untuk menghubungkan diri dengan dimensi spiritual atau memberikan ungkapan rasa syukur. Pada dasarnya, hubungan antara yoga dan pembuatan banten sangat tergantung pada interpretasi dan konteks budaya masing-masing individu. Beberapa orang mungkin mengintegrasikan kedua praktik ini secara bersamaan, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai hal yang terpisah. Hal terpenting adalah memahami makna dan tujuan masing-masing praktik dan menghormati aspek budaya dan keagamaan yang terkait dengannya. Baik, saya lanjutkan dengan soal yang kedua, yaitu berikanlah pendapatmu apakah kelebihan banten dalam tradisi Hindu. Kelebihan yang sering dikaitkan dengan banten dalam tradisi Hindu berikut adalah beberapa hal yang dianggap sebagai kelebihan banten dalam tradisi Hindu. Yang pertama ada ekspresi spiritual. Banten dalam tradisi Hindu merupakan bentuk ekspresi spiritual yang menghubungkan umat dengan dewa atau roh-roh yang disembah. Melalui pembuatan banten dan persembahan, umat Hindu dapat menunjukkan rasa syukur, penghormatan, dan devosi mereka kepada entitas yang mereka puja. Yang kedua yaitu membangun hubungan dengan alam. Banten seringkali terdiri dari bahan-bahan alami seperti beras, buah-buahan, dan bunga. Dalam membuat banten, umat Hindu berhubungan langsung dengan alam dan menghargai keberadaan dan keindahan alam semesta. Hal ini dapat membantu membangun kesadaran ekologis dan menghormati kehidupan di sekitar mereka. Yang ketiga yaitu memperkuat nilai-nilai moral. Pembuatan banten melibatkan pengorbanan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk melaksanakan persembahan dengan penuh perhatian dan kecermatan. Proses ini dapat mengajarkan umat Hindu tentang nilai-nilai kerja keras, dedikasi, kesabaran, dan kebersihan yang penting dalam pengembangan pribadi dari spiritual. Yang keempat yaitu memupuk rasa kebersamaan.
Dalam beberapa tradisi Hindu, pembuatan Banten sering melibatkan partisipasi keluarga atau komunitas sebagai upaya kolektif. Proses ini dapat memperkuat ikatan sosial, mempererat hubungan antara anggota keluarga atau komunitas, serta mempromosikan rasa saling peduli dan gotong royong. Yang kelima yaitu meraih berkah dan perlindungan. Dalam keyakinan Hindu, pembuatan dan persembahan Banten diyakini dapat mendatangkan berkah dan perlindungan dari dewa atau roh-roh yang disembah. Banten dianggap sebagai alat untuk memohon kebaikan, keselamatan, dan keberuntungan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, soal yang ketiga yaitu bagaimana strategi Anda mencegah korupsi bagi diri Anda sendiri. Berikut merupakan strategi saya dalam mencegah terjadinya korupsi. Yang pertama yaitu kesadaran dan integritas. Pertahankan kesadaran tinggi akan nilai-nilai etika dan integritas. Pertahankan komitmen pribadi untuk bertindak dengan jujur dan adil dalam segala situasi. Yang kedua yaitu transparansi. Pastikan bahwa segala bentuk transaksi dan keputusan yang ada dilakukan secara terbuka dan transparan. Hindari situasi yang dapat menciptakan konflik kepentingan atau keraguan. Yang ketiga yaitu pelaporan dan whistleblowing. Jika Anda mengetahui atau mencurigai adanya tindakan korupsi, laporkan kepada pihak yang berwenang. Dukung dan berpartisipasi dalam program perlindungan pelapor yang ada di tempat Anda bekerja atau di negara Anda. Yang keempat, tanggung jawab pribadi. Sadari tanggung jawab pribadi Anda terhadap masyarakat dan negara. Pahami dan patuhi hukum, aturan, dan regulasi yang berlaku di lingkungan Anda. Yang kelima yaitu menghindari suap dan gratifikasi. Jauhi segala bentuk penerimaan suap atau gratifikasi. Tolak tawaran atau insentif yang tidak sah atau melanggar etika. Yang keenam yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dukung langkah-langkah yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan kerja atau komunitas Anda. Dorong penggunaan sistem dan teknologi yang dapat mengurangi peluang untuk melakukan korupsi. Yang ketujuh, pendidikan dan kesadaran. Terus tingkatkan pengetahuan Anda tentang masalah korupsi, etika, dan tata kelola yang baik. Sertai pelatihan atau program yang mempromosikan integritas dan pencegahan korupsi. Yang kedelapan, menjaga independensi. Jaga independensi Anda dalam mengambil keputusan. Jangan biarkan tekanan eksternal mempengaruhi integritas Anda. Selanjutnya yaitu memperkuat sistem pengawasan. Dukung dan partisipasi dalam pembentukan dan penguatan sistem pengawasan yang efektif. Pastikan ada mekanisme pengawasan yang kuat dan independen di tempat kerja atau dalam struktur organisasi Anda. Yang terakhir yaitu menjadi contoh yang baik. Jadikanlah contoh yang baik dalam perilaku dari tindakan Anda sendiri. Dorong orang lain di sekitar untuk mengikuti prinsip-prinsip integritas dan etika yang tinggi. Selanjutnya soal yang keempat yaitu ketika Anda mengunjungi panti asuhan, apa yang Anda kerjakan dalam studi lapangan itu, serta nilai-nilai agama apa yang bisa dipelajari dan diterapkan dalam studi Anda. Yang saya kerjakan dalam studi lapangan itu adalah kegiatan ini kita awali dengan berdoa bersama. Selanjutnya, dilanjutkan dengan sesi perkenalan dari kami mahasiswa Undiksa. Yang ketiga, kemungkinan dengan kegiatan latihan bersama tari Bali, adapun beberapa tarian yang ditarikan yaitu tari pendet, tari Panjem Brahme, tari Puswaresti, dan tari Pangkonsari. Dari informasi yang kami dapat,
tari Pangkuan Sari ini merupakan tarian yang berasal dari Desa Busung Biu sendiri. Yang keempat yaitu setelah latihan, kemudian kami mengadakan wawancara dan sedikit sharing session. Nah, pada kegiatan ini para peserta pelatih banyak yang menyampaikan alasan dan motivasinya dalam mengikuti pelatihan tari Bali. Motivasinya diantaranya yaitu karena hobi, karena ingin menjadi guru tari, karena ingin menari di panggung terbuka Arde Chandra, sehingga ada yang ingin belajar menari agar bisa menari sambil liburan ke luar negeri. Dari informasi yang kami dapat pula, adik-adik di Yowane Tanah Galang tersebut ada yang latihan menari dari umur 4 tahun. Kegiatan terakhir yaitu melakukan sesi dokumentasi. Dalam materi tersebut terdapat beberapa nilai-nilai agama Hindu yang dapat dipelajari dan diterapkan. Yang pertama yaitu bakti. Kegiatan dimulai dengan berdoa bersama yang menunjukkan penghormatan dan pengabdian kepada Tuhan. Ini mengajarkan pentingnya memulai setiap kegiatan dengan menghubungkan diri dengan Maha Kuasa. Yang kedua yaitu sosialisasi dan saling mengenal. Sesi perkenalan dari mahasiswa Niksa merupakan bentuk sosialisasi yang mengajarkan pentingnya mengenal satu sama lain dalam sebuah komunitas atau kelompok. Nilai-nilai persaudaraan dan saling menghargai dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, disiplin dan dedikasi. Kegiatan latihan bersama menari tari Bali menekankan pentingnya disiplin dan dedikasi dalam belajar dan menguasai keterampilan tertentu. Nilai-nilai ketekunan, kesabaran, dan konsistensi sangat penting dalam mencapai keunggulan. Yang keempat, apresiasi seni dan budaya. Melalui tarian-tarian Bali yang diajarkan, peserta pelatihan belajar untuk menghargai seni dan budaya Bali. Nilai-nilai apresiasi terhadap seni dan keberagaman budaya membantu meningkatkan pemahaman dan toleransi antar budaya. Yang kelima, motivasi dan inspirasi. Dalam sesi wawancara dan berbagai pengalaman, peserta pelatih menyampaikan motivasi dan inspirasi mereka dalam mengikuti pelatihan tari. Nilai-nilai semangat, motivasi, dan cita-cita yang tinggi merupakan bagian penting dari spiritualitas Hindu yang mengajarkan untuk mengejar tujuan hidup dengan penuh dedikasi dan keyakinan. Yang keenam yaitu penghargaan terhadap usaha dan perjuangan. Melalui informasi bahwa beberapa adik-adik di Yowane Tanah Galang telah memulai latihan menari sejak umur 4 tahun. Kita dapat melihat nilai penghargaan terhadap usaha dan perjuangan. Menghargai perjalanan dan perjuangan seseorang dalam mencapai kemahiran atau prestasi merupakan nilai yang diajarkan dalam agama Hindu. Yang terakhir yaitu ada kesadaran terhadap momen penting. Sesi dokumentasi menunjukkan pentingnya menghargai dan mengabadikan momen-momen penting dalam kehidupan. Ini mengajarkan kita untuk bersyukur dan memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai kehidupan yang berharga. Selanjutnya soal yang kelima. Manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah yang mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Baik, hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia yaitu secara umum tidak ada korelasi langsung antara kepasrahan dan sifat korupsi. Namun ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam tindakan korupsi dan kepasrahan mungkin dapat menjadi salah satu faktor tersebut. Kepasrahan adalah sikap atau perilaku seseorang yang cenderung menerima situasi atau otoritas tanpa melawan atau mempertanyakan. Orang yang memiliki sifat kepasrahan mungkin cenderung menghindari konflik atau risiko, dan mungkin lebih mungkin untuk memenuhi perintah tanpa mempertimbangkan konsekuensi etis atau moral. Di sisi lain, korupsi adalah perilaku yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi, seringkali melalui penerimaan suap, nepotisme, atau manipulasi sistem. Sifat korupsi lebih terkait ketidakjujuran, keserakahan, dan pelanggaran etika. Meskipun tidak ada hubungan langsung antara kepasrahan dan korupsi, ada beberapa cara di mana kepasrahan dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam korupsi.
Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima tanpa kritis. Orang yang memiliki kecenderungan kepasrahan mungkin lebih cenderung menerima permintaan atau instruksi dari pihak yang berwenang tanpa mempertanyakan apakah itu etis atau legal. Mereka mungkin tidak memiliki kemandirian untuk menentang tindakan yang salah, termasuk tawaran suap atau peluang korupsi. Yang kedua, rendahnya kepercayaan pada sistem. Kepasrahan juga dapat berhubungan dengan rendahnya kepercayaan pada sistem atau institusi. Jika seseorang merasa bahwa sistem tersebut korup atau tidak adil, mereka mungkin merasa bahwa terlibat dalam korupsi adalah satu-satunya cara untuk mencapai keadilan atau kesuksesan. Yang terakhir yaitu penekanan konflik. Orang dengan sifat kepasrahan mungkin cenderung menghindari konflik atau risiko yang dapat timbul dari melawan korupsi. Mereka mungkin lebih memilih untuk tetap diam dan mematuhi tindakan korupsi untuk menghindari masalah atau konsekuensi negatif yang mungkin terjadi jika mereka melawan. Namun penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor lain seperti kebudayaan lingkungan, sosial, ketidakadilan sistemik, dan kebijakan pemerintah juga memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi tingkat korupsi di suatu negara atau masyarakat. Baik, soal yang keenam yaitu dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan hubungan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Konsep ini memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam pengkajian Center Yoga, khususnya dalam konteks yoga dan pranayama. Yoga adalah praktik yang berfokus pada pengembangan kesadaran dan penggabungan pikiran, tubuh, dan jiwa. Dalam yoga, penting untuk memupuk keselarasan dan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dikenal sebagai trisula atau 3 tombak dalam bahasa Sanskerta. Yang pertama ada pikiran. Pikiran merupakan pusat kesadaran dan pemikiran dalam diri seseorang. Dalam yoga, penting untuk memahami dan mengendalikan pikiran-pikiran kita agar mereka sejalan dengan kebenaran. Pikiran yang jernih, konsentrasi yang baik, dan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri adalah komponen penting untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam dan kebenaran. Yang kedua ada perkataan. Perkataan mencerminkan pikiran dan merupakan manifestasi verbal dari pikiran kita. Dalam praktik yoga, penting untuk memilih perkataan dengan bijaksana dan jujur, serta untuk menghindari perkataan yang menyesatkan atau yang bertentangan dengan kebenaran. Memiliki keselarasan antara apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan merupakan bagian integral dari pencapaian pemahaman yang lebih mendalam. Yang terakhir yaitu perbuatan. Perbuatan melibatkan tindakan fisik yang kita lakukan dalam hidup kita. Dalam konteks yoga, penting untuk melakukan tindakan yang benar dan etis, serta menghindari tindakan yang melanggar prinsip-prinsip moral. Mempraktikkan prinsip-prinsip yang baik dalam tindakan, kita membantu menciptakan keselarasan antara apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan. Pranayama di sisi lain adalah praktik pengendalian pernapasan dalam yoga. Pranayama membantu mengatur aliran energi dalam tubuh dan meningkatkan kesadaran kita terhadap pikiran, emosi, dan pengalaman kita sendiri. Dengan mempraktikkan pranayama, kita dapat mencapai kesadaran pikiran yang lebih tenang dan lebih fokus yang memungkinkan kita untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan kebenaran. Selanjutnya soal yang ketujuh, dalam bab tentang bakti dan dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa
Waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidup. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda duniawi, jika engkau melaksanakan sebuah pekerjaan dan kewajiban seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Makna dari ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud yaitu yang pertama, pentingnya waktu. Bhagavad Gita mengajarkan bahwa waktu adalah unsur yang sangat berharga dalam hidup kita. Setiap detik yang kita miliki merupakan kesempatan untuk melakukan tugas dan tindakan yang positif. Menghargai dan memanfaatkan waktu dengan bijaksana menjadi penting untuk mencapai pertumbuhan spiritual dan kesadaran yang lebih tinggi. Yang kedua, pelaksanaan pekerjaan dan kewajiban. Kita menekankan pentingnya melaksanakan pekerjaan dan kewajiban kita di dunia ini dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, melaksanakan kewajiban kita termasuk menjalankan tugas sehari-hari dengan tekun, kejujuran, dan dedikasi yang baik. Kita mengajarkan bahwa melalui pelaksanaan tugas kita dengan baik, kita dapat tumbuh secara spiritual dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu ketidakterikatan dan pengabdian kepada Tuhan. Ajaran bakti dalam Gita menekankan pentingnya pengabdian dan ketidakterkaitan kita kepada Tuhan. Meskipun manusia mungkin menghadapi tantangan atau kesulitan dalam praktik ketidakterikatan terhadap benda-benda duniawi, kita mengajarkan bahwa melalui pengabdian dan kesadaran kepada Tuhan dalam setiap tindakan dan pekerjaan kita, hidup kita akan diberkati olehnya. Ini berarti mengembangkan sikap batin yang selalu mengingat Tuhan dan mempersembahkan setiap tindakan dan hasil kerja kita kepadanya. Soal yang ke-8 yaitu, ngaben banyak orang menyebutnya bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Ngaben adalah upacara kremasi yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali sebagai bagian dari tradisi keagamaan mereka. Upacara ini dilakukan untuk menghormati dan melepaskan jiwa orang yang telah meninggal ke alam spiritual. Ngaben dianggap sebagai salah satu upacara yang sangat penting dalam tradisi Hindu Bali. Pandangan mengenai apakah ngaben perlu dilakukan atau tidak dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan keyakinan individu. Secara tradisional, masyarakat Hindu Bali sangat memegang teguh nilai-nilai dan tradisi keagamaan mereka, termasuk pelaksanaan ngaben. Bagi mereka, ngaben dianggap sebagai bagian integral dari siklus kehidupan dan kematian, dan merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Ngaben memiliki makna simbolis dan spiritual yang dalam bagi masyarakat Hindu Bali. Upacara ini dipandang sebagai cara untuk membersihkan jiwa yang meninggal, membebaskannya dari ikatan dunia fisik, dan meningkatkannya menuju alam spiritual. Selain itu, ngaben juga memberikan kesempatan bagi keluarga dan komunitas untuk berkumpul, berduka, dan memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Namun, perlu diingat bahwa pandangan terhadap ngaben juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keyakinan individu, situasi finansial, dan perubahan sosial budaya. Beberapa orang mungkin merasa bahwa ngaben menjadi terlalu mahal atau kurang praktis dalam konteks modern. Mereka mungkin mempertimbangkan alternatif atau modifikasi dalam pelaksanaan upacara kematian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Penting untuk menghormati keberagaman pandangan dan keyakinan individu ketika membahas masalah seperti ini. Keputusan mengenai pelaksanaan ngaben atau upacara kematian lainnya adalah keputusan pribadi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, agama, dan situasi keluarga yang berbeda-beda. Soal yang ke-9 yaitu banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besar seperti ngenteg linggih dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini?
Realitas di mana beberapa orang Hindu lebih bersemangat dalam melaksanakan upacaranya seperti ngenteng linggih dengan biaya besar daripada menyumbangkan untuk beasiswa anak miskin dapat menjadi subjek refleksi yang menarik. Dalam konteks ini ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi prioritas dan pilihan individu. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki kebebasan dan hak untuk memilih bagaimana mereka ingin menggunakan sumber daya mereka, termasuk dalam hal upacara keagamaan dan kontribusi sosial. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pilihan ini antara lain yang pertama yaitu keyakinan dan nilai pribadi. Setiap individu memiliki keyakinan, nilai, dan preferensi pribadi yang unik. Beberapa orang mungkin sangat bersemangat dan percaya dalam menjaga tradisi keagamaan dan melaksanakan upacara dengan biaya besar sebagai ekspresi dari keyakinan mereka. Sementara itu, kontribusi sosial seperti menyumbang untuk beasiswa anak miskin mungkin tidak menjadi prioritas utama bagi mereka. Yang kedua, pengaruh budaya dan lingkungan sosial. Budaya dan lingkungan sosial dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk prioritas dan perilaku individu. Jika lingkungan sosial mendukung dan memprioritaskan upacara besar sebagai tanda prestise atau status, individu mungkin terdorong untuk melakukannya meskipun ada kesempatan untuk berkontribusi secara sosial. Yang terakhir yaitu keterbatasan pengetahuan atau kesadaran. Beberapa orang mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau mengerti betapa pentingnya kontribusi sosial seperti beasiswa anak miskin dalam membantu masyarakat yang membutuhkan mereka. Mungkin perlu lebih banyak informasi dan pemahaman tentang dampak positif yang bisa mereka berikan melalui tindakan sosial tersebut. Dalam menghadapi realitas ini, penting untuk mendorong kesadaran dan pemahaman yang lebih luas tentang tanggung jawab sosial dan pentingnya membantu sesama. Pendidikan dan advokasi mengenai isu-isu sosial dan kesempatan untuk berkontribusi dapat membantu individu mempertimbangkan ulang prioritas mereka dan merangsang tindakan sosial yang lebih inklusif dan bermanfaat lagi bagi masyarakat. Penting juga untuk menghormati pilihan individu dalam hal-hal praktik keagamaan mereka, sambil tetap mengajak refleksi dan pemikiran kritis terhadap penggunaan sumber daya dan pengaruh sosial yang ada. Baik, soal yang ke-1 yaitu Yatra Yogeswara Kresno Yatra Partru Danurdara Tatra Sirvijayo Butir Dhruva Nitir Matir Mama. Artinya di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjata busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Ungkapan dalam Bhagavad Gita tersebut menggambarkan bahwa di mana ada kehadiran Krishna dan Arjuna, ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral langgeng. Berikut ini adalah contoh penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada keluarga harmonis. Ketika anggota keluarga memiliki hubungan yang harmonis, saling menghormati, dan saling mendukung satu sama lain, ada kesejahteraan dalam keluarga tersebut. Kehadiran kasih sayang, saling pengertian, dan komunikasi yang baik menciptakan suasana yang harmonis di rumah. Yang kedua, lingkungan kerja yang sukses. Dalam lingkungan kerja, jika ada kerjasama, kolaborasi, dan saling menghargai antara sesama karyawan, kejayaan dan kemuliaan organisasi dapat dicapai. Tim yang kuat, berorientasi pada tujuan bersama, dan menghormati perbedaan masing-masing individu dapat menciptakan lingkungan kerja yang sukses. Yang ketiga yaitu masyarakat yang adil. Jika dalam masyarakat terdapat keadilan, etika yang kuat, dan moral yang tinggi, maka akan terwujud kehidupan yang berkeadilan bagi semua warganya.
Keberagaman dihargai, kejahatan dikurangi, dan upaya dilakukan untuk mencapai keadilan sosial yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu pendidikan berkualitas. Ketika sistem pendidikan memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu dan berfokus pada pengembangan moral dan intelektual, maka generasi yang berkualitas akan tumbuh. Pendidikan yang mendorong etika, nilai-nilai manusiawi, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab akan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Yang kelima yaitu lingkungan alam yang terawat. Jika kita memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam, melakukan praktik yang ramah lingkungan, dan berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam, maka kita dapat menciptakan dunia yang lestari dan memastikan kelangsungan hidup untuk generasi mendatang. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep yang terkandung dalam ayat Bhagavad Gita tersebut mengajak kita untuk membangun hubungan yang harmonis, menjunjung tinggi etika dan moral, serta berkontribusi dalam kesejahteraan bersama. Dengan mempraktikkan nilai-nilai ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif dan membawa kebahagiaan serta keberkahan bagi diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.